Seorang perawat terkejut ketika seorang gadis kecil mengenalinya dari melihat fotonya di dompet ayahnya. Pengungkapan identitas ayah anak tersebut membuat wanita itu benar-benar terkejut. Kisah menyentuh ini tentang kekuatan takdir memicu transformasi drastis dalam hidupnya, mengubah arah hidupnya dari satu momen ke momen berikutnya. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Anna, seorang gadis yang masih sangat muda, setelah menghadapi perpisahan yang menyakitkan dengan pria yang dicintainya, memutuskan untuk mengabdikan dirinya secara intensif pada studi, mencari membangun karir di bidang yang menarik baginya. Berasal dari keluarga kaya, meskipun menikmati kehidupan yang nyaman dan menerima yang terbaik dari orang tuanya, gadis itu memilih untuk mengadopsi profesi yang terhormat. Mendaftarkan diri di sebuah perguruan tinggi lokal, dia memutuskan untuk mengambil kursus keperawatan, namun dia tidak pernah membayangkan dampak yang akan ada pada hidupnya akibat pilihan tersebut. Seiring waktu, selama studinya, dia bertemu dengan seorang pria tampan yang juga bersekolah di institusi yang sama. Pria itu benar-benar jatuh cinta pada Anna. Pada awalnya, dia ragu untuk membalas perasaan itu, masih terjebak dalam kenangan cinta pertamanya. Namun, ketekunan pria itu begitu besar sehingga Anna akhirnya menyerah. Selama bertahun-tahun, mereka menikah dan membangun keluarga yang indah. Dengan anak-anak dan kehidupan yang tenang, tampaknya Anna telah menemukan hubungan yang harmonis dengan seseorang yang sangat mencintainya. Suatu hari, saat Anna sibuk memasukkan beberapa pakaian keluarga ke dalam mesin cuci, sebuah catatan kecil jatuh dari saku pakaian suaminya. Kata-kata yang tertulis di catatan itu mencurigakan dan sangat mengganggunya. "Temui aku di tangga lantai 2, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu." Anna merasakan badai emosi dan, dengan jantung yang berdebar-debar, menunggu dengan cemas kembalinya suaminya ke rumah. Ketika dia akhirnya datang, dia tidak bisa menahan kegelisahannya dan memutuskan untuk menghadapinya dengan catatan tersebut. Tanpa jalan keluar, suaminya tidak bisa menyangkal kebenaran ketika dihadapkan oleh Anna. Dia mengakui bahwa dia telah berselingkuh beberapa tahun dengan rekan kerjanya. Kata-katanya menghantam Anna seperti pukulan, dan dia harus menghadapi pengkhianatan yang mengganggu pernikahannya. Anna, yang dibesarkan oleh orang tuanya dalam lingkungan cinta, memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu pernikahan yang penuh rasa hormat dan tulus. Meskipun suaminya memohon untuk dimaafkan, dia tidak bisa mengabaikan kedalaman pengkhianatan yang telah dia lakukan. Gagasan untuk tetap berada dalam hubungan yang ditandai oleh ketidaksetiaan adalah sangat tidak bisa diterima baginya. Meskipun tangisannya dan permintaan maaf dari suaminya, Anna mengambil keputusan tegas, mengajukan cerai. Dia mengerti bahwa kepercayaan telah rusak tidak dapat diperbaiki dan pernikahan yang sehat tidak bisa dibangun di atas dasar yang begitu rapuh. Anna bertekad untuk menjaga integritas emosionalnya dan melanjutkan dengan keberanian, meskipun itu berarti menghadapi rasa sakit dari perpisahan dan memulai babak baru dalam hidupnya. Di tengah kesedihan dan perasaan kekecewaan dalam pernikahannya, Anna mendapati dirinya terbenam dalam kenangan masa lalu. Dia bertanya-tanya apakah semuanya bisa berbeda jika dia menikah dengan cinta pertamanya. Sebuah nostalgia yang dalam dan penyesalan karena tidak berjuang untuk pemuda itu menyiksanya, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Didorong oleh rasa tanggung jawab yang mendalam untuk mendukung dirinya dan mendukung anak-anaknya, Anna memutuskan untuk kembali bekerja. Karena latar belakang pendidikan keperawatannya, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah prasekolah di daerah tersebut. Dengan tekad, dia memulai perjalanan profesional baru ini, menyeimbangkan kewajiban sebagai ibu dan keinginan untuk tetap mandiri. Menjelang 5 tahun bekerja di sana, saat sedang mengurus anak-anak di prasekolah, Anna berhadapan dengan seorang gadis kecil yang sedang memandanginya dengan tajam. Tiba-tiba, gadis kecil itu mengucapkan sebuah kalimat yang mengejutkan. "Aku mengenalmu, kamu ada di foto dalam dompet ayahku." Anna sangat terkejut dan penasaran sejenak.
Dia memutuskan untuk bertanya kepada gadis itu untuk memahami situasinya dengan lebih baik. "Ayahmu, siapa namanya?" tanya Anna, dengan rasa penasaran. Gadis itu segera menjawab, "Namanya Hector." Jawaban itu membuat Anna semakin bingung, karena dia belum pernah bertemu seseorang dengan nama itu. Dia melanjutkan bertanya, "Berapa usianya? Dan apa pekerjaannya?" Gadis itu menjawab dengan polos, dia sudah tua dan pekerjaannya mencari orang dan memecahkan misteri. Anna merasa merinding mendengar kata-kata gadis itu. Dia berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi dan bertanya lagi. "Mencari orang?" Seperti seorang detektif. Gadis kecil itu mengangguk dengan senyuman. "Iya, sepertinya itu yang dikatakan ibuku." Kebingungan dan kegelisahan Anna semakin bertambah. Dia tidak bisa memahami mengapa ada fotonya di dalam dompet pria bernama Hector ini, yang tampaknya adalah seorang detektif swasta. Beberapa minggu berlalu, dalam suasana keluarga yang berbeda, selama makan malam bersama keluarga, gadis kecil yang sama yang sebelumnya membicarakan foto Anna dalam dompet ayahnya mengangkat topik itu lagi di rumahnya. Saat semua orang berbagi hidangan, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Papai, kamu tahu wanita yang kamu punya fotonya di dompetmu? Dia adalah perawat di sekolahku." Sang ayah menatap putrinya dengan minat yang jelas. Bertanya, "Sayang, apakah kamu ingat apakah namanya Anna?" Dengan anggukan kepala, gadis itu mengonfirmasi. Namun, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lagi, sang ayah menyelanya dengan nada penuh realisasi. "Akhirnya, aku menemukannya." Ayahnya, kenyataannya, adalah seorang detektif. Dan ternyata, dia telah mencari Anna sejak lama. Suasana di meja menjadi tegang, dan ada perasaan misteri dan harapan yang menggantung di udara. Teka-teki tentang hubungan antara detektif dan perawat itu hampir terungkap, mengungkapkan alur cerita yang bisa mengubah segalanya bagi Anna. Beberapa waktu kemudian, pada hari yang biasa, setelah makan siang, perawat itu terkejut melihat seseorang. Cinta pertamanya, Freddy, setelah bertahun-tahun ada di sana, di depan sekolah tempat dia bekerja. Mereka mendekat secara perlahan, Anna yang tidak mengerti apa-apa, dan tidak mengerti bagaimana pria itu menemukannya, berjalan mendekat dan bertanya, "Freddy, apakah benar ini kamu?" Kemudian pria itu mengonfirmasi dan mengucapkan kata-kata yang tak pernah terbayangkan oleh Anna. Mengembalikan kenangan masa lalu, kisah cinta yang berkesan dimulai. Takdir memastikan untuk menjaga jiwa-jiwa ini tetap bersatu sejak awal. Anna dan Freddy saling mengenal sejak kecil. Tinggal berdekatan satu sama lain dan juga bersekolah di sekolah yang sama. Persahabatan mereka tumbuh dan berkembang menjadi kasih sayang yang tulus, membuat mereka memulai hubungan di masa remaja. Tahun-tahun berlalu dan koneksi antara mereka semakin mendalam. Keakraban yang mereka bagikan sangat mencolok, sebuah ikatan yang intens yang diinginkan banyak orang. Namun, cerita itu mengambil arah yang tak terduga ketika Freddy memutuskan untuk pindah ke kota lain dalam upaya mengejar karir sebagai jurnalis. Meskipun terpisah jarak, dia terus berkomunikasi dengan Anna melalui surat-surat, mengungkapkan cinta dan kerinduannya. Namun, tekanan sosial pada masa itu mulai mempengaruhi hubungan mereka. Harapan masyarakat mengharuskan laki-laki dan perempuan menikah dan memulai keluarga pada usia dini. Merasa terbebani oleh tekanan tersebut, Freddy membuat keputusan sulit. Dia mengakhiri hubungan melalui surat, meminta maaf kepada orang tua Anna. Meskipun Freddy sangat mencintai Anna, perbedaan asal-usul sosial mereka menghantuinya. Dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan khawatir tidak dapat memberikan kehidupan yang pantas untuk Anna. Didorong oleh ketakutan ini dan cintanya pada Anna, dia memilih untuk mengikuti jalan perpisahan. Anna, di sisi lain, tidak pernah dapat mengatasi kepergian ini. Kesedihan mengikutinya dalam waktu yang lama, sebuah rasa sakit yang seolah tiada akhir. Kehidupan yang bertemu begitu dini, disatukan oleh cinta yang sejati dan intens,
tiba-tiba terpisah oleh liku-liku tak terduga dari takdir dan hambatan yang dikenakan oleh masyarakat pada masa itu. Di sisi lain, meskipun mereka menjalani kehidupan terpisah, Freddy juga tidak bisa menghilangkan Anna dari pikirannya. Pada waktu itu, Freddy menempuh jalan jurnalis internasional, melakukan banyak perjalanan sesuai tuntutan pekerjaannya. Dia menjadi seseorang yang sangat berpengetahuan luas, penuh dengan referensi dan pengetahuan dalam berbagai topik. Meskipun pekerjaannya yang bergengsi, keluarganya masih menghadapi tantangan finansial yang cukup besar. Suatu hari, keluarga Freddy memberitahunya bahwa mereka telah memilihkan seorang calon pengantin untuknya, yang membuatnya merasa agak tidak nyaman. Itu adalah pernikahan yang diatur, sebuah praktik umum pada masa itu, yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Gadis yang dimaksud berasal dari keluarga dengan daya beli yang substansial dan berbagai kesepakatan telah dibuat untuk mewujudkan pernikahan ini. Freddy mematuhi keinginan orang tuanya meskipun sudah menjadi dewasa yang mandiri, bertemu dengan calon istri yang ditunjuk. Kecantikannya membuat Freddy terkesan dan minatnya mulai tumbuh. Namun, Anna terus menghantui pikirannya. Perasaan ingin mencarinya tidak pernah hilang. Kembali ke kota kelahirannya, di mana ia menghabiskan masa kecilnya, Freddy berhasil mendapatkan pindah kerja yang, meskipun berarti lebih banyak waktu di rumah, tetap membutuhkan perjalanan yang sering. Akhirnya, dia dan calon istrinya menikah, membentuk keluarga dan memiliki anak-anak selama bertahun-tahun. Kehidupan Freddy adalah pusaran aktivitas, dan perpisahan dari keluarga untuk memenuhi kewajiban profesionalnya sangat memberatkan hatinya, terutama karena cintanya yang tak tergoyahkan kepada anak-anaknya. Meskipun cintanya kepada istri dan keluarga yang telah dibangunnya, Freddy masih membawa kenangan tentang Anna, menyimpan perasaan itu dalam hatinya. Namun, suatu hari dia pulang ke rumah dan menemukan istrinya menangis di ruang tamu. Dengan anak-anak yang sudah tidur, dia membuat pengakuan yang menghancurkan. "Aku tidak tahan lagi, aku merasa sangat kesepian. Aku menikah denganmu untuk menyenangkan orang tuaku, tapi sekarang aku ingin bercerai." Freddy memohon agar dia mempertimbangkan kembali, tetapi istrinya sudah memutuskan. Pernikahannya pun berakhir meskipun ada permohonan dari Freddy. Bertahun-tahun setelah perceraian, kerinduan dan penyesalan terhadap Anna terus menggema. Freddy, dalam dorongan tiba-tiba, membuat suatu keputusan, memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Dia merasakan kebutuhan yang tak bisa diabaikan untuk mengejar impian menemukan cinta sejatinya, sesuatu yang selalu memotivasinya. Meskipun upaya soliternya tidak berhasil, akhirnya Freddy memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih tegas, menyewa seorang detektif swasta. Detektif tersebut menghadapi tantangan dalam menemukan Anna, karena dia telah mengubah nama belakangnya setelah menikah. Namun, karena sebuah tikungan nasib, detektif tersebut akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Anak perempuannya bersekolah di sekolah yang sama tempat Anna bekerja. Kembali ke sore yang mendebarkan di depan sekolah itu, Freddy mendekati Anna, mengungkapkan bahwa dia telah menyewa detektif untuk menemukannya. Pertemuan yang tidak terduga itu membawa kejelasan bagi Anna, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tersebar. Waktu dan kesulitan yang mereka hadapi tidak mampu memadamkan ikatan yang mereka bagikan. Pemisahan yang membuat mereka terpisah selama 25 tahun tampaknya telah menjadi babak yang diperlukan dalam hidup mereka, mempersiapkan jalan agar jalan mereka bertemu kembali. Tampaknya takdir telah bertindak sedemikian rupa untuk memungkinkan keduanya menemukan kembali jalan yang mereka lalui bersama di masa muda mereka. Hari ini, Anna dan Freddy menikmati pernikahan yang telah berlangsung selama 15 tahun, di mana pertemuan kembali setelah perpisahan membuat mereka menemukan kembali dan menghidupkan kembali cinta yang pernah menyatukan mereka sebagai pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini.
Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.